menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Debur. Ingat ya, Debur. Nanti silakan tuh kamu search jurnalnya Debur ya tentang konsep unsur. Ya, itu memang lama, tahun 1947. Ya, 2 tahun setelah kita merdeka, kurang lebih sekarang udah 70 tahun yang lalu. Ya, menggunakan konsep definisi munsun ya, memang Debur itu membuat untuk Jawa Madura ya, belum Indonesia ya di jurnal itu. Jadi maksudnya kan udah lama sekali gitu ya, tahun 47 dipublikasi, berarti data juga pakai data sebelum tahun 1947. Nah, padahal sejak tahun 1975 diindikasikan terjadi perubahan iklim global ya, yang cukup signifikan. Ya, nah ini juga dibuktikan dengan hasil analisis berbasis kepada data CRU ya, yaitu Climatic Research Unit selama kurang lebih 112 tahun ya, dari tahun 1901 sampai 2012, yang diindikasikan di mana monsun kini tidak lagi berpola sinusoidal purna. Ya. Nah, ini kan hasil riset ya, ya. Kan ya, kita juga berpikir, sekarang saya akan perbaiki tidak dari 1901, misalnya dari 1931 sampai 2020 ya, apakah memang sudah tidak sinusoidal? Kan belum tentu juga ya, katanya kembali lagi seperti itu ya. Nah, kemudian referensi dari Debur itu ya, kalau Anda mau di Debur ya 1947 on forecasting the beginning and the end of the dry monsoon in Java and Madura ya, berhandalingan nomor 32 ya, Batavia, bukan Jakarta mas, di dalam Batavia ya. Ini silahkan ya, silahkan mungkin bisa di search ya di internet ya. So, kira-kira yang digunakan oleh Debur ya dipublikasi tahun 47 itu masih relevan nggak ke saat ini, gitu ya kurang lebihnya. Selanjutnya, nah ini yang mendorong motivasi ya, motivasi beliau untuk bicara tadi ya, riset tadi ya, apakah penentuan ini perlu ditinjau kembali ya, karena motivasinya ya kalau dilihat dari global warming ini ya, grafik ini dari 1935 sampai mendekati 1975 ya, ini terjadi tren kenaikan suhu global ya, ini udah biasa lah ya, kalau suhu saya juga setuju ya. Nah, lalu kenaikan yang cukup signifikan terjadi sejak tahun 1975 ya, kalau kita potong ini ya. Sebetulnya ada ya dalam periode waktu beberapa puluh tahun itu ya, suhu itu konstan ya, jadi yang dilingkari oleh merah ini ya. Nah, sejak ini ya memang dia kelihatan tajam ya, apalagi kalau mau diambil dari 10 tahun terakhir ya, ini lebih terjal lagi gitu ya, dan walaupun terjadi semacam stagnan ya, stagnan ini di periode 35 sampai 75 ya, namun tidak terlalu berpengaruh. Apa yang terjadi sejak 2010 hingga sekarang ini akan menarik didiskusikan ya. Jadi ada kenaikan yang terjal ini ya, mulai 2010 ini perlu didiskusikan ya. Kalau ini secara spasialnya ya, jadi kenaikan suhu di bumi lah kurang lebih seperti itu ya. Tapi dari gambar ini juga jangan dipungkiri juga ada daerah juga yang menjadi lebih dingin ya, yang dingin ya, walaupun apa sebagian besar memang berwarna merah ya. Jadi selalu ya kita juga sebagai saintis itu ya nggak boleh menutup mata ya, kalau ternyata ada juga daerah yang menjadi lebih dingin. Oke ya, ini motivasinya ya, ingin melihat sejak 2010 ini ada apa gitu kan.
Nah, ini sama tadi ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini 1935 sampai 75 sebetulnya stagnan ya. Mau narik garis regresi ya, kan kami di garis statistik sudah saya ajarkan ya, regresi itu tergantung titik awal dan titik akhir. Kalau titik awalnya kamu lihat saja di bawah, titik akhirnya di sini pasti garis biru trennya pasti naik gitu ya. Walaupun di periode 35 sampai 75 ini kalau ditarik datar ya, misalnya menarik tren mulai tahun 1935 sampai 75 tidak akan berbentuk seperti garis yang biru ini ya, dia akan datar. Oke ya, ini nah tadi yang dikatakan mulai 2010 ya, jadi ini kan memang kalau dibikin lagi sendiri seolah-olah ini ada kenaikan ya, kenaikan yang cukup signifikan ya, tapi 10 tahun terakhir ini memang lebih tinggi gitu lonjakannya. Ya, oke. Nah, musim hujan dan musim kemarau. Nah, jadi kriteria yang lama untuk MH didefinisikan jumlah curah hujan selama 10 hari sama atau lebih dari 50 diikuti 2 dasarian berikutnya. Ya. Jadi ini juga kenapa Pak Nur 2 dasarian berikutnya? Nah, ini kan juga terkait dengan nanti apa namanya alternatif yang untuk 3 dasarian ya. Diikuti 2 dasarian berikutnya dengan yang dasarian pertama itu kan menjadi 3 dasarian ya. Sehingga untuk menggunakan yaitu apa namanya konversinya bisa di apa namanya bisa diterima ya. Itu nanti kurang dari kalau musim hujan lebih dari 150 ya, dan jika juga kemarau ya kurang dari 50 diikuti 2 dasarian berikutnya ya. Jika kalau dalam 3 dasarian ya itu konversi 1 bulan itu akan kurang dari 150. Nah, dan musim hujan itu ditandai dengan angin dominasi angin daratan westerly. Kemarau biasanya diikuti dengan dominasi angin timuran ya, easterly ya. Lalu kalau dasarian masih sama ya. Ini juga ya, kita tidak mungkin mengganti istilah dasarian itu ya. Sekarang 8 pun masih menggunakan ya, di dasarian 1 itu 1 sampai 10, 2, 11, 20, 3, 21 akhir bulan ya, tergantung tahunnya tahun apa. Oke baik. Nah ini ya, ini ya, Pak Prof ini menguji 2 tempat dan Sumbawa ya. Uji dilihat data hujannya seperti apa ya, lalu dia coba dari data bulanannya ya. Jadi rata-rata 20 tahun ya. Rata-rata 20 tahun dan bisa Sumbawa besar ya. Jadi kalau menggunakan data bulanan ya, ini kan Januari sampai Desember. Oke, Karangploso jatuh musim kemarau di bulan Mei ya, setelah di bawah dan nanti musim hujan jatuh di November ya, di atas 150. Kemudian Sumbawa besar ya jatuh di bulan April dan awal musim hujannya masuk bulan Desember. Nah, ini dari kondisi rata-rata 20 tahun ya, rupanya Pak Prof itu akan menguji periode data pun sangat penting ya. Nah, terus coba 20 tahun dipangkas menjadi 10 tahun sama ya, masih di Karangploso dan Sumbawa besar ya. Nah, nampak ini masih baik 20 tahun masing-masing 10 tahunnya dibagi 2 ya, 91 2000 dan 2001 2010 ya. Jadi warna biru dan merah ini tetap masih konsisten ya. 2 periode ini jatuhnya di bulan Mei untuk Karangploso ya, kemarau, dan musim hujannya di bulan November. 2 periode juga jatuhnya di April AMK dan AMH di Desember. Oke ya, berarti kan ada kesimpulan
Oh iya, masih konsisten ya, kita menggunakan data 20 tahun maupun 10 tahunan. Coba dipendekkan lagi 5 tahunan. Nah, ketika dibuat rata 5 tahunan sudah mulai bervariasi ya. 9195, 96 2000 ya, 2001 2005 dan terakhir 2006 2010. Maka warna-warni ini ya akan terlihat, misalnya yang apa, yang warna hijau itu ya, periode 2001-2005 ya. Ternyata dia sudah bergerak maju ya, lihat ini jatuhnya di bulan April. Tadi kan 20 tahun, 10 tahun di bulan Mei kan. Tapi setelah dipotong 5 tahunan, oke, 3 periode masih tetap juga jatuhnya di, tapi ada 1 periode, oh dia jadi maju ke April ya. Nah, sementara kalau untuk awan musim hujannya tetap masih konsisten ya, jatuhnya di bulan November. Nah, kemudian untuk Sumbawa besar juga tetap konsisten ya, dipotong 5 tahunan itu tetap jatuhnya di April, untuk kemarau dan hujan di Desember. Ya, jadi nanti ke depan ini manfaatnya ya, ketika kamu sudah mulai melakukan penelitian, kan sering tanya ya senior kamu, Pak sebaiknya pakai data periode berapa tahun? Dan ya sebetulnya kalau klimatologis ya lebih panjang, lebih lanjut ya, bisa 30 tahun. Tapi ini ada penelitian ya, kalau sampai nanti tahun ya itu ada peluang ya, ada kemungkinan mungkin tidak akan sama dengan normal 20 tahun, 10 tahun misalnya sampaikan ini ya. Kalau 2 tahun pasti lebih parah lagi ya. Itu ya pastilah ya bervariasi gitu ya. Kalau 2 tahun itu banyak juga yang beberapa periode gitu di April ya, sekarang Kuoso AMK-nya ya, ada 3 periode awal musim hujannya ya, ada yang tidak di November ya, jatuh di Desember ya. Nah ini kan juga maksudnya janganlah menggunakan data rata-rata 2 tahun gitu ya, karena fluktuasinya masih tinggi. Oke, ya. Jadi ini ya pesan yang pertama yang disampaikan oleh Pak Prof itu, ketika kita menggunakan periode data ya, itu akan berbeda ya. Dan ini contoh pakai data bulanan ya. Kalau pakai data dasarian pun sama ya, sekarang foto ya, ini kan jatuhnya lebih detail pada dasarian itu berapa ya. Kemudian juga ini yang 20 tahun ya, lalu dipotong pasti karena ini jatuhnya dasarian kan lebih bahannya pasti akan terjadi lebih banyak ya. Kalau kita lihat saja ini ya, ini kan seperti jatuhnya di 12 ya, 12 ini kan April dasarian 3 ya, kemudian nanti awal musim hujannya ya, ini di 32 belum masuk, tapi di periode 91 2000 ya, ini kan sudah masuk dari tinggi sekali dan ya akan lebih lebih detail lagi ya, karena data digunakan adalah dasarian. Oke ya, lalu kalau menggunakan 5 tahunan juga ya, seperti ini fluktuasi ya, demikian juga untuk Sumbawa besar ya. Sumbawa besar sama, ini pakai 20 tahunan dasarian ya, lalu dipotong 10 tahunan ya, fluktuasi ya. Kemudian ini coba dipotong 5 tahunan ya. Banyak 5 tahunan ya, ini ada beberapa periode ya, di 10 ini sudah masuk ya, tapi ada 1 periode yang belum gitu ya, masuknya baru di 11 ya.
satu ya, P1 nya tujuan, P12 satu tiga, itu. Oke ya, itu contoh saja ya mengeksplorasi data ya, bagaimana perubahan awal musim itu ketika didasarkan kepada periode data yang digunakan. Kalau dibandingkan dalam waktu rata-rata 5 tahunan ya, Karangkoso dan Sumbawa Besar ya. Nah, di sini memang terlihat sekali ya untuk Sumbawa Besar ini terjadi fluktuasi yang sangat tinggi ya, Karangkoso itu ya, karena memang Sumbawa Besar kan lebih kering daripada Karangkoso ya, sehingga kalau daerah yang lebih kering itu pasti fluktuasinya akan semakin tinggi gitu. Kemudian ya, itu cuma mengeksplor data saja. Itu pertanyaan berikutnya, benarkah telah terjadi perubahan pergeseran pola hujan Pulau Jawa? Nah, Prof ini mengacu pada referensi Mailer. Mailer ini juga digunakan oleh Pak Ria Jubur ya, dosen saya juga di IPB. Penelitian Mailer ya, al 2007. Ya, saya nggak tahu ya berapa Kosuyan yang digunakan ya, tapi di sini dikatakan kemungkinan perubahan pola hujan di Jawa dan Bali ya. Jawa itu kan ya, makanya ya Jawa itu mulai dari Ujung Kulon sana sampai Banyuwangi kan itu Jawa ya. Madura malah. Ini mana yang digunakan ya, tapi ya oke lah pasti dia menggunakan ya. Pas sudah di Jawa, dan juga Bali. Ya, Bali mungkin ada 70 pos hujan di sana ya, pos hujan mana yang digunakan muncul di sini ya. Tapi di sini dia coba kasih ilustrasi ya. Kurva ini ya, ini dibuat dari Agustus ya, Agustus sampai dengan Agustus ya, Desember, Januari, Februari, Mei sampai kembali ke Juli ya. Jadi dibalik kurvanya itu ya, bukan Januari sampai Desember tapi Agustus sampai Juli ya. Nah, yang warna merah ini existing saat ini. Dan yang biru itu ya, itu katanya untuk masa depan ya, sehingga ada terjadi pergeseran, terutama adalah awal musim hujan ya. Jadi kalau kita lihat ini dari warna merah ya, kalau jatuh ya kurang lebih kalau tarik ke bawah ini misalnya sekitar ya katakanlah November ya atau akhir Oktober. Nah, masa depan katanya akan bergeser ya pada sekitar bulan Desember. Akhir daripada musimnya masih tetap ya, antara kondisi sekarang dengan masa depan ya. Jadi ada kecenderungan musim yang awal musim hujan akan menuju awalnya ya, masih akan tetap sama. Itu ya, ini buat tahun 2017 ya, dan dikutip oleh Bur ya tahun 2012. Maka Pak Prof menanyakan ya, andaikan teori ini benar, adakah data in situ yang dapat menjawabnya? Situ itu ya saya katakan tadi, Jawa itu dari ujung kulon sampai Banyuwangi sampai Madura ya. Itu kan harus kita uji. Katakanlah nanti ada 3.000 pos hujan di Jawa Madura itu, apakah 3.000 titik itu akan mencerminkan seperti kurva yang diberikan oleh Mailer ini ya, kan perlu diuji ya. Oke lah, tentang masa depan dan masa kininya ada saja kita misalnya periode yang 81 2010 ya, lalu masa depan mulai 2011 sampai 2020 misalnya. Ya coba saja dulu, ada enggak perubahan pola itu ya. Dia katakan hanya mundur ya, awal musimnya mundur dan intensitasnya
selama periode musim kemarau jadi lebih tinggi ya. Bisa ya, kita lihat di intensitas yang biru itu tinggi ya, asalnya di sini naik. Jadi ada dua variabel, ANH mundur, intensitas curahnya lebih tinggi. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan Pak Prof ini ya, ada nggak data in situ ya yang bisa menguji ya berupa ini? Nah, saya mencoba membuat distribusi frekuensi hujan bulanan Januari dan Agustus ya, misalnya di Bogor ya. Nah, ini di bulan Januari ya, lalu saya bagi P1 itu periode sebelumnya, P2 periode yang kedua ya, 5 dengan 86 2010 ya. Yang merah ini yang katakanlah masa depan ya, yang warna masa sebelumnya ya, seperti itu kejadiannya ya. Jadi untuk frekuensi curah hujan tertinggi terbanyak gitu ya sampai 10, kelas 301 sampai 400. Tapi baik periode lama maupun periode baru ya masih di situ ya, masih pada interval 301 sampai 400 ya, antara 8 sampai 10. Artinya apa? Artinya kan memang ya belum ada perubahan gitu ya. Ya berubah. Kemudian kalau kita mau naikkan sampai yang terbesar 701 sampai 800 mili ya kali ya. Oke ya, ini masa depan ya P2 itu nggak ada ya, 0. Tidak pernah dialami selama periode 86 sampai 2010 ya, untuk kelas interval 700 sampai 800 ya, 6185 ya, itu ada ya, ada itu ya sekitar 3 ya frekuensinya, ada 3 kali. Artinya apa? Oke lah, kalau ini ada penurunan ya, ada penurunan kelas curah hujan ya. Masa P1 itu masih ada kejadian 100, di masa P2 sudah tidak muncul ya. Itu kondisi Januari. Kemudian bulan Agustus ya, seperti grafik yang di bawahnya ya. Kalau polanya sih masih tetap sama ya gitu ya, hanya nanti bedanya di salah satu rentang kelas ya, misalnya kelas 300 sampai 400 ya di bulan Agustus ini. Periode masa ini P2 itu enggak pernah ada ya, tapi di periode sebelumnya ya kayak masih ada ya kejadian itu ya, frekuensinya ada ya, seperti itu. Ini pengujian saja gitu ya, pengujian tadi ya, apakah memang ada peningkatan HMA-nya mundur dan intensitasnya naik tinggi ya. Tapi kalau lihat Januari kan lucu di Bogor ini ya. Oke lah, yang dikatakan intensitas tinggi itu naik, oke kita asumsikan 700 sampai 800 gitu kan. Ternyata masa ini malah nggak ada ya. Nggak ada gitu ya. Nah artinya kan ya itulah ya, apakah itu bisa diuji, bisa ditanggungjawabkan ya untuk semua yang ada di Jawa ya. Berikutnya ini dari 8 sendiri ya, lalu dia pakai data global ya, data model ya dari KRMN. Ini diambil misalnya Banten ya, jadi Bantennya terlihat ya, ini dibagi 2 periode ya, jadi yang ini adalah periode masa depan ya. Dan nampaknya kan enggak juga ya, nggak ada yang signifikan dia bergeser atau intensitasnya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah ya. Nah, kemudian di Jawa Barat ya seperti itu ya, warna-warna ini menunjukkan
pakai data TRMN yang biru itu ya, kemudian yang merah itu adalah data observasi, kemudian yang hitam itu ya periode sebelumnya. Datanya juga nggak terlalu signifikan, bahwa data keluaran TRMN, keluaran model datanya lebih tinggi daripada observasi itu biasa ya. Jadi data model itu kan nggak bisa menjamin sama dengan observasi ya. Dan kecenderungan di Jawa Barat ini TRMN-nya lebih tinggi, selalu upper ya, di atas ya, data observasi. Kemudian Jawa Tengah ya di bawahnya ya nampak nggak ada ya terlalu signifikan gitu ya. Kalau pakai Jawa Timur ini ya pakai data TRMN dan observasi ya dibandingkan ya seperti itu ya. Ini kan kalau kurva ini dibalik ya menjadi dari Agustus sampai ke Juli ya, maka kan akan terbalik tuh ya kurvanya ya. Nah itu kan kelihatannya maksudnya kalau ini dibalik ya kan menjadi ke atas ini. Apakah iya kurvanya akan menyerupai Naylor itu ya, AMH-nya bergeser mundur lalu intensitasnya lebih tinggi. Nah ini kita balik ya kayaknya sih enggak ya. Selanjutnya tren perubahan ya, perubahan frekuensi panjang musim hujan maupun kemarau. Model ya, ini hitungan dari 8 ya, jadi ini dibuat per periode waktu ya, 5362, 6372 ya, 7382, coba dipotong per 10 tahunan, menunjukkan panjang musim hujan memang lebih pendek. Mendukung ya, seperti yang kurva Naylor itu kan jadi karena awal musim hujan yang mundur, sedangkan akhirnya tetap ini lebih pendek kan panjangnya itu ya. Nah, dan memang ini kan dipotong-potong per 10 tahunan ya, ini periode di Surabaya ya, kelihatan ya trennya akan turun. Kalau turun kan ini kan panjang ya, maka kan dia lebih pendek. Itu untuk kemaraunya ya memang ya, kan kalau hujannya pendek, kemaraunya akan jadi panjang ya, maka trennya juga naik ya, bertambah ini. Oke, ini untuk Surabaya ya. Kemudian Cilacap ya, Cilacap juga turun, tren panjang musim hujan dan panjang musim kemaraunya naik ya, bertambah. Dan di Jogja ya, Jogja juga ya seperti itu ya. Tapi lagi-lagi hati-hati ya kalau menggunakan analisis tren. Coba ya kita lihat Jogja ya untuk panjang musim hujan. Itu kan periode terakhir saja ya, 10 tahun 2009 itu turun jumlah bulannya. Tapi kan di 3 periode sebelumnya itu sama ya. Dan itu ya, itulah kelemahan tren ya. Kalau titik awalnya lebih tinggi, ketika ini lebih rendah ya pasti turun gitu ya. Kan tidak pas kesimpulan itu ya kalau dikatakan oh panjang musim hujannya lebih pendek. Enggak lah, 79 dengan 89 sama, dengan 99 ya sama ya. Hanya yang 2000 atau 2009 saja. Nah ya demikian juga panjang musim kemarau ya, lebih panjang diakibatkan memang yang periode 2009 ya itu menjadi 8 bulan. Jadi kalau ditarik dari 6 ke 8 ya pasti naik lah gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini 8 ya, Pak Prof ini menguji pada data bulanan ya. Ya enggak sih ada pergeseran seperti yang dikatakan oleh Naylor ya. Lalu ya saya kaji karena kita punya data dasar ya,
observasi ya di jam 55 itu yang saya berikan ya, yang kemarin kita coba untuk awal musim ya. Di sini coba ya, saya akan coba tren tentang awal musim kemarau. Ada semi average ya, kemudian pelajari di statistik ya seperti ini ya. Nanti ya, akan ketemu ya konstanta AB-nya ya, kemudian nanti ya akan diperoleh ya seperti ini ya untuk juga setiap tahunnya. Dan kalau ini dibuat grafiknya nah seperti itu ya. Jadi ini tren awal musim kemarau menggunakan semi average ya. Jadi memang sih sedikit ya kelihatan bertambah panjang gitu. Walaupun ya itu juga ya kelemahan tren ya kalau naik ya, karena titik akhirnya kan di sini ya, titik awalnya kamu gunakan ini ya, maka si tren pasti dia akan naik, nggak mungkin garis merahnya akan turun. Tapi kalau dilihat andai saja gitu ya, tahun ini hilang ya, tahun ini hilang ya, berhenti sampai sini ya, mungkin si garis merah nggak akan naik begitu, mungkin cenderung lurus atau bahkan turun ya, karena titik awalnya di sini dia akan turun. Kelemahan arti daripada sebuah garis tren ya, digunakan data 30 tahun, oke, ada kecenderungan sedikit bertambah awal musim kemaraunya mundur. Jadi kalau awal musim kemarau mundur, maka nanti panjang musim kemaraunya menjadi lebih pendek ya. Yang seperti yang katakan panjang juga ya sulit ya dibuktikan dengan data jam 55. Kemudian ke awal musim hujan yang lebih jelas. Ini tren awal musim hujannya turun tuh ya, turun berarti kan maju ya. Misalnya dari rata-rata indeks 20 ya 25 ke 30 ya 25, 26, 27 sekitar 28 gitu ya. 28 ke Oktober 1 ya jatuh kepada 25 ya. Misalnya September berapa ya? 27 lah September 3 gitu ya. Dan artinya dari Oktober ke September malah maju kan, menyatakan mundur ya, dia ini maju AMH. Sehingga kalau AMH maju, kecenderungan panjang musim hujannya juga akan bertambah gitu. Kan maju jadi bertambah. Seandainya asumsi akhirnya tetap satu atau dua dasarian. Jadi memang kurang terbukti juga ya setelah diuji menggunakan data in situ ya jam 55 ya, benar-benar menggunakan data observasi ya dasarian lebih detail lagi ya seperti ini hasilnya. Oke, baik ya, jadi itulah ya, jadi juga sudah diangkat tentang teori Mailer yang itu menjadi di masyarakat ya. Sekarang kan silakan kamu ya di mana-mana orang termasuk para peneliti itu sudah teropini di kepalanya ya bahwa intensitas curah hujan sekarang itu tinggi, itu ya singkat, musim hujannya mundur. Kalau musim hujannya mundur, ini kita sekarang ini baru awal Oktober ya, belum merasakan ada hujan ini. Tapi kita rasakan kemarin dari September saja sudah baik ya. Nah, jadi itulah yang menjadi kita mungkin agak kritis. Ya nggak apa-apa ya kalau penemuannya Mailer, ya dia juga pasti pakai data dia, pakai model dia ya. Tapi kan kita mencoba mengevaluasi, mengkritisi rasa gitu ya. Sekarang bulan Oktober sudah seperti biasanya banyak hujan ber-ber itu kayaknya hujan gitu kan. Kemarin juga September sudah ber-ber juga ya, ada hujan. Sebenarnya konsep
awal musim hujan mundur tuh ketika katakanlah 4-5 tahun sebelumnya selalu ribut, kemarauannya jadi panjang, hujannya mundur. Ya. Sudah bergelut ya, bergelut mengeksplorasi data, tidak kembali atau suatu saat ya bahkan akan maju. Itu ya begitu. Ya, basah sekarang di awal Oktober ya, sampai keseharian 2 Oktober ini. Nah, lalu inilah konsep baru ya yang ditawarkan oleh Pak Profesor. Konsep ini berbasis kepada data angin zonal ya, yaitu angin baratan dan angin timur. Ya, ini juga coba dilihat dari wind speed-nya ya, dan dari epizonal lainnya, angin zonalnya ya. Jadi terlihat ya di sini adalah waktu ya, waktu bulan Juni ya, dan bulan Januari, maka gerakan daripada angin zonal itu ya dia kurang lebih bergerak ini ya. Maka diindikasikan oleh Pak Prof itu periode di Juni ini adalah post monsoon. Turun yang dimaksud adalah mungkin mulai berakhirnya peralihan dari Oktober ke Juni ya, lalu masuk ke Januari ya, ini sudah menjadi update musim barat ya, gitu. Dan ini Oktober ini adalah merupakan konsep daripada monsoon. Ini ilustrasi gambarnya seperti itu ya. Kemudian dari easterly wind speed-nya ya. Nah, ini terlihat ya memang di bulan Juli ya, ini ada di sekitar masih timuran ya, kemudian di bulan Januari yang ada di west ya. Konsep dari data daratan dan timuran ya, seperti Mailer juga tadi ya, tapi ini konsep ya seperti kurva ini. Nah ini ya, jadi ini adalah semacam kayak angin zonal ya, tapi dicoba digrafikkan seperti ini ya. Jadi ini di daerah Kota Tabang ya, Kota Tabang itu Sumatera Barat menggunakan data IR ya, Equatorial Atmospheric Radar. Jadi di Kota Tabang itu ya kita punya GAW ya, Global Atmospheric Weather 8 punya IR. Jadi kalau suatu saat kamu berkesempatan ke GAW Kota Tabang ya, sebelum mencapai ke stasiun kita GAW akan melewati stasiun IR-nya 8 ya, malah data IR-nya 8 ini saya juga 3 kali di sana. Pertama saya bingung ya, karena banyak menara gitu ya, karena saya dulu belum tahu kan itu apa. Oh, itu stasiun IR-nya 8 Pak Nur, baru nanti masuk ke stasiun kita ya. Jadi di sini sudah dibuatkan kurva. Di sini mengindikasikan angin zonal ya, angin zonal kuat sebelah barat. Kemudian nanti ini akan beralih gitu ya, beralih ya, mulai dari garis ini bergerak ke timuran ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ini berikutnya sama ya, bulan Januari 2002 sampai Desember 2007 ya. Nah, dihasilkan juga rata-rata ya kontur angin ya seperti ini. Nanti di sini tadi ada angin marginal yang kuat ya, kemudian nanti ada masuk ke zona marginal yang lemah
Nah ini kalau dilihat penampang gitu ya, penampang dari bulan ke bulan ya, Januari sampai dengan Desember ya. Lalu ini adalah kecepatan anginnya gitu ya, wind speed-nya akan terlihat terpampang seperti itu ya. Intinya nanti ada dan ya wind speed tertinggi sampai wind speed terendah ya, itu ya. Nah nanti diindikasikan ya, ini kan lihat ya, ini ada kenaikan wind speed ya di dalam bentaran ini ya. Ketika terjadi wind speed itu, itulah diindikasikan ya sama dengan munculnya monsun ya, monsun dalam hal ini katakan monsun baratan ya, atau awal ya. Jadi memang ini ya sedikit tambahan ya, kalau mau mengkaitkan awal musim dengan kecepatan angin zonal dibuat oleh LAPAN ya, mengindikasikan seperti itu. Jadi memang ada kaitannya sama awal musim hujan dengan kecepatan angin zonal ya. Naik itu sudah menandai itu akan muncul monsun baratan gitu. Oke ya. Nah lalu kita sedikit coba, ini hasil penelitian dari senior kalian ya. Ini terkait jurnal meridional. Ini saya nggak semua ya berapa skripsinya, tapi ini salah satu dalam hasil skripsinya seperti ini. Jadi dibuat rata-rata angin zonal dan meridional ya selama 30 tahun ya. Yang ya cukup bagus datanya ya, di meteorologi Hasanuddin ya. Jadi lihat ya, itu kurva yang adalah komponen P ya, meridional, kemudian yang biru adalah komponen U ya, zonalnya. Itu adalah waktunya ya, berdasarian ya. Jadi ini dari Januari itu ya sampai nanti ke Desember 3 ya. Ya. Jadi selama 30 tahun angin zonal lebih dominan daripada angin meridional ya. Kemudian dan masing-masing memiliki pola unimodial ya. Dan pola angin zonal dan angin meridional saling berkebalikan ya. Itu nampak sekali itu ya, jadi antara kurva merah dan biru itu berkebalikan. Nah, westerly ya, ini dimulai pada dasarian 3 November ya, westerly itu ya, yang warna biru itu mulai dari ya sampai dengan April 1 ya, dan berlangsung lebih pendek dibandingkan dengan easterly ya, karena easterly-nya nanti mulai dari April 2 sampai November 2. Jadi biasa begini, easterly-nya lebih panjang daripada westerly ya, angin timurannya lebih lama dibanding dengan angin baratanya ya. Lalu dengan kecepatan angin juga rata-rata di western itu lebih ya, dibuat rata-rata 3 atau 4 meter per sekon ya, jadi itu ya. Sedangkan antara angin selatan utaranya ya, northerly dan southerly-nya itu langsung dari April 3 ya, lebih lama daripada ya. Jadi selain yang zonal itu kan timur barat ya, jadi meridionalnya juga ada ya, utara selatannya. Oke. Ini adalah dominasi angin zonal senior kalian. Lalu saya sarankan ya, ketika sudah dibuat ini
gimana Pak kalau akan dikaitkan dengan awal musim? Ya, jadi kita lihat di stamet ujung pandang ya. Jadi kalau stamet ujung pandang berarti dia akan di bawahnya ya, di permukaannya tuh ada di zona 287 ya, kira-kira di sini ya, 287. Kurva rata-rata hujannya seperti ini ya selama periode 81-2010. Kita lihat 287 ini ya, ini ya musim hujannya mulai Oktober 3 sampai Mei 1 ya, panjang musim hujannya 20 harian ya. Ini adalah akumulasi curahnya ya selama periode Oktober 3 sampai Mei 1 ya, normalnya sekian ya. Nah, kita lihat nih musim hujannya Oktober 3 ya, analisis menggunakan data curah hujan harian di Geom 287. Nah, sedangkan tadi angin zonal kita lihat Esterle itu masuk di November 3 ya. Jadi kalau Esterle-nya masuk di November 3 ya, kurva yang biru itu, dan di sini rata-rata awal musim hujan adalah Oktober 3. Apa sih? Apa justifikasinya? Ini untuk awal musim hujan dia akan masuk lebih dulu ya, Oktober 3 kan ya, akan masuk lebih dulu, baru angin baratannya ya beberapa detik kemudian masuk ya. Jadi awal musim hujan secara di Oktober 3 dan westerly angin zonalnya di November 3 ya. Jadi ada selisih waktu 3 dasarian ya, dari Oktober 3, November 1, November 2, November 3 kan. Waduh, kalau gitu ini nggak bisa diprediksi karena awal musim hujannya sudah masuk berdasarkan curah hujan. 3 dasaran berikutnya baru angin westerly-nya baru masuk ya. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat berakhirnya sampai Mei 1 ya, berarti Mei 2 sudah masuk kemarau ya. Kita lihat di sini Easterly ya, Easterly-nya jatuh di April 2. Ini lihat ya, jatuh ya di April 2 ya, April 2 kita lihat rata-ratanya Mei 1 ya. Secara curah hujan nanti kurang dari 50 mm baru jatuh di Mei 1 ya, diikuti minimal 2 dasar berikutnya. Kalau ini Easterly ini bisa diindikasikan, bisa digunakan untuk warning awal musim kemarau. Jadi ketika dominasi Easterly masuk ya, maka 10 hari kemudian Mei 1 awal musim kemarau masuk ya. Jadi kalau tadi westerly nggak bisa, hujannya masuk duluan, awal musim hujannya masuk duluan, baru perubahan westerly 3 dasaran berikutnya baru dari baratan. Dan nah, tapi kalau untuk kemarau easterly-nya masuk dulu di April 3, selang 1 dasaran berikutnya Mei 1 baru awal musim kemarau masuk ya, seperti itu. Saya sarankan waktu itu ya, boleh kalau ada Taruna mau melanjutkan hasil penelitian sebelumnya ini ya, diverifikasi dengan awal musim di setiap jamnya ya. Jadi kita tidak hanya mengawang-awang di udara ya, coba kita turunkan ke bawah ya. Di bawah ada zona musim, ada data pengamatan kayak apa ya. Oh, ternyata seperti ini ya. Kemudian ini kalkulasi saat ini
kalau ini cuma kaitan saja ya, kaitan ketika ada El Nino dengan anomali curah hujan. Ya, kenapa ya, seperti ini ya, jadi ketika saat kondisi El Nino, anomali angin zonal dasarian dan angin meridional dasarian memiliki hubungan yang lebih erat terhadap anomali curah hujan dasarian. Di sini kan coba dibuat korelasi antara anomali ya dengan menggunakan koefisien korelasi Poisson ya antara data angin zonal ya ini gambar A ya kemudian angin anomalinya di gambar B ya terhadap anomali curah hujan saat kejadian El Nino. Ya. Nah di sini dikatakan memang memiliki hubungan yang lebih erat ada El Nino dibandingkan dengan parameter lainnya. Fenomena El Nino adalah peristiwa yang tidak normal, ya, berupa pemanasan global dan seterusnya. Jadi ini intinya juga ada nggak hubungannya gitu kan ya antara angin zonal dengan penurunan curah hujan pada saat El Nino. Jadi kira-kira mungkin ini ya tambahan beberapa masuk dari 8 tadi ya tentang penentuan awal musim berdasarkan dominasi angin zonal meridional ya. Tapi di dalam skripsi yang sudah teruji ini nampaknya kalau angin westerly ya ini agak lambat ya dengan datangnya musim hujan. Jadi musim hujan udah datang duluan ya baru dominasi westerly muncul. Kemarau ya easterly-nya masuk dulu, setelah satu dasarian baru kemarau akan masuk ya, seperti itu. Nah, jadi ya ini kan penelitian ya, ini bukan cuma kaitannya menggunakan dengan musim kemarau seperti ini ya. Tapi kalau mau jadikan definisi misalnya awal musim kemarau ditandai dengan ya berdasarian kurang 50 ya yaitu di luar dan dominasi angin zonal dari angin timuran ya itu dominasinya akan masuk satu dasarian sebelumnya. Gimana tuh ya definisi penentuan musim itu? Oke, untuk awal musim kemarau atau awal musim hujan curah hujan lebih dari 50 diikuti biasa dan setelah itu dominasi westerly tiga dasarian selanjutnya. Wah kayaknya bingung deh bagi petani ya dikasih definisi seperti itu. Jadi kalau saya melihat tambahan tentang kaitannya dengan angin zonal meridional ya terkait dengan musim ya memang hanya sebatas untuk penelitian saja ya paling tidak ya ini ya salah satu hasil kita tahu kalau awal musim kemarau akan masuk didahului oleh masuknya easterly, lalu awal musim hujan akan masuk duluan lalu diikuti oleh westerly. Udah berhenti di situ saja. Agak sulit kalau kita mau jadikan sebagai kriteria tambahan. Oke, ya baik. Ada yang mau tanya tentang konsep ini? Silakan. Ya, ini mungkin tambahan terakhir sudah ya, apa kita bahas tentang awal musim ya, dari beberapa kriteria ya, lalu ada yang mencoba mengkaitkan dengan angin zonal ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, ada yang mau tanya?
izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mau bertanya terkait yang penentuan awal musim hujan itu Pak. Iya. Kita kan nantinya bakal menginformasikan kepada masyarakat gitu ya Pak. Terus saya di rumah ini kan beberapa hari ini kan hujan deras tuh lumayan. Data kan bisa jadi ini belum masuk awal musim hujan gitu Pak. Tapi hujan deras ini kan mungkin karena ada efek dari fenomena La Nina gitu Pak. Nah itu kalau ngomong ke masyarakat awam itu gimana gitu Pak? Ngasih tahu misalkan ini belum masuk Ya, awal musim hujan tapi ada fenomena gini. Atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. oke. Ya, ini dulu ya, ini juga bagus ya pertanyaan ini ya. Bagaimana kita nanti akan menyampaikan ke masyarakat ya, ke user ya tentang kondisi saat ini. Jadi kita juga jangan tidak pakai data ya. Jadi saya harapkan perakiraan musim itu awal maupun sifatnya itu kan sudah dirilis ya di portal web kita bmkg.id ya, nanti kita di klimatologi perakiraan musim hujan 2020-2020 ya. Nah sekarang kalian posisi di mana masing-masing kan beda ya. Ya tolong deh ya. Misalnya ada yang sedang di Jogja gitu ya. Ya lihat saja jom-jom di Jogja itu tepatnya di mana berada ya. Itu masih di jam berapa. Di situ perakiraan musimnya ya. Jadi misalnya saja ya, misalnya kalau bicara Jogja ya mungkin agak-agak lebih lambat ya, biasanya awal musim hujannya tuh bisa jatuh nanti di November ya, belum gitu ya. Lagi nanti ya, kalau nanti ada kalian yang bertempat tinggal di katakanlah di Jawa Barat ya, Cianjur, Sukabumi ya, mungkin kalau kita lihat perakiraan awal musim hujan kita sudah banyak. Jom-jom di wilayah Jawa Barat ini masuk saat ini ya, di Oktober 1 atau Oktober 2 ya. Khususnya ini kalau misalnya memang di daerah yang ditanyakan oleh masyarakat itu di Jogja dan perakiraannya adalah di saat ini kan sudah banyak ya, sudah banyak musim curah hujan jatuh. Nah, lalu sama disampaikan itu ya berdasarkan dokumentasi perakiraan awal musim hujan di wilayah kita ini ya, dengan masyarakat ngomong ya, ini memang diprediksi oleh BMKG baru jatuh nanti di bulan November, misalnya November dasarian 1 atau dasarian 2 ya. Nah lalu kan pasti akan dikejar, kok sekarang sudah banyak hujan gitu. Itu kan justru pertanyaannya. Nah maka kalian masuklah ke definisi. Dia mendefinisikan awal musim hujan ya, ketika dalam suatu daerah itu curah hujan dalam satu harian sudah lebih sama dengan 50 mm. Dan ini ya, jangan belum titik itu masih koma, ikuti 2 dasarian berikutnya. Jadi kalau kita sekarang sama-sama ada di posisi dasarian 2 Oktober ya, ini kan 12 Oktober ya, berarti dasarian 2 Oktober. Jadi ya sabar, kita tunggu nanti Oktober 3, November 1. Nah kalau ini konsisten terus ya sudah diputuskan ya, memang ya saat dibicarakan itu sudah masuk musim hujan. Menjawab ya, apakah 2 dasar yang ke depan ya, masih konsisten hujannya katakanlah besar ya di atas 50 seperti itu ya. Memang itu kan lagi-lagi kan masyarakat ribet amat sih penjelasannya, ya pasti begitulah ya, tapi ya bagaimanapun itu kan definisi kita yang paling baik. Karena juga kenapa saya katakan paling baik, ini akan mencegah juga ketika tadi kalau dikatakan ini cuma gangguan saja ya, tapi kalau gangguannya memang fenomena global seperti La Nina itu biasanya konsisten ya. Gangguan yang kurang konsisten itu kan misalnya ada
ada terjadi siklon ya, ada sedikit badai yaitu yang umurnya cuma 1 minggu lalu hilang ya. Tapi kalau fenomena global La Nina ini kan memang musiman ya, jadi bisa sepanjang musim hujan ini memang akan berdampak ya. Nah jadi kalimat yang paling baik tadi ya, nyatakan dulu kita nanti prediksinya awal November ya. Nah adapun sudah hujannya sekarang memang sudah melebihi 50, tapi kalau mau dinyatakan memang sudah masuk berarti kan maju nih ya, maju dari perakiraannya gitu ya. Tapi harus diuji dulu dua dasaran berikutnya konsisten enggak gitu ya. Dan boleh juga ditambahkan dari BMKG memang ada peningkatan curah hujan ini bukan hanya di wilayah kita ya, di sebagian besar wilayah Indonesia pun memang ada peningkatan dikarenakan ada fenomena global yang namanya La Nina. Ya, memang ya, sulit ya untuk apa ya namanya untuk support gitu ya. Ya sekarang sudah masuk musim hujan. Ya nggak bisa ya, karena definisi kan diikuti dua dasaran berikutnya. Ya definisi itu kan bagus ya. Kalau dua dasaran berikutnya kembali kering, salah kan kita ngomong juga. Sekarang ini kan sudah masuk. Dua dasaran berikutnya sudah diikuti basah-basah lagi ya, dan nanti masuk ke November itu sudah mendominasi angin baratan terus ke ya. Ya, jadi memang ini tugas kita ya, tugas kita ya, kita punya ilmu, punya pengetahuan ya tentang monsun, tentang definisi musim hujan ya, tentang ada gangguan fenomena global ya, ada El Nino, La Nina, belum lagi nanti ya, itu memang penting ya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Jadi saya pikir masyarakat sekarang juga lebih objektif kok ya. Dia juga nggak mau sakot-sakotkan gitu ya. Penjelasan seperti tadi itu pasti dia nangkap, oh begitu ya Pak. Iya. Nah, gimana kira-kira? Seperti itu. Apa, Jawab Pak. Ya jawaban yang bijak. Silakan, ada lagi? Sekarang penting ya, sekali lah ya kamu buka tuh ke BMKG Go.id gitu ya, coba buka informasi kita itu ya. Sekarang kan kalian ada di mana-mana nih ya. Lihat aja di wilayah kalian diperkirakan kapan ya. Kalau memang pas diperkirakan Oktober 2 sudah masuk atau kemarin Oktober 1 sudah masuk ya pas kan. Kalau BMKG ya ini sudah masuk. Kalau itu mungkin kalau yakin oh sudah, memang sekarang kita sudah masuk musim hujan karena BMKG juga memperkirakan seperti itu. Wilayah kita ini Oktober 1 sudah ini curah hujan per dasarian sudah lebih dari 50 ya, dan itu memang diharapkan nanti 10 hari berikutnya akan terus ya, curah hujan akan terus ada ya, seperti itu kalau memang sesuai dengan nggak mundur ya, bisa kiranya di November tapi kondisi sekarang udah agak-agak basah ya, itu salah satu wilayah tempat kalian gitu ya. Nah itu ya ditunggu, nanti ada harus diikuti 2 dasarian ya, tapi nanti 20 hari ke depan ini menghilang lagi ya, itu memang tidak dalam keputusan kriteria kita putuskan sekarang sudah masuk. Nah adanya penambahan curah hujan aja tadi karena ada memang sedikit gangguan dari fenomena global yang namanya La Nina. Dan itu secara konsistennya harus kita tunggu. Kita ini nanti jatuhnya di awal November atau di pertengahan November. Nah, itu bagus memang ya. Itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Masyarakat bisa ngejalannya, wah kalau sekarang sudah masuk, boleh dong saya udah mulai apa nih, mau nanam apa lah gitu ya. Ya seperti itu. Nah itu kan kita memang perlu, di situ tugas kita ya, memberi penjelasan masyarakat.
Silahkan, ada lagi? Kan ada lagi yang mau tanya ya, nanti kalau ini bahan ini nanti kita sebenarnya ya saya email ya, termasuk nanti oke lah ada beberapa jurnal ya yang memang terkait banget ya, memang lebih mendukung, lebih membenarkan gitu ya tentang definisi curah hujan 50 mm itu ya, baik dikaitkan dengan apa, waterbalance ya, keseimbangan air ya, maupun dengan berbagai tanaman ya. Dan jurnal itu juga sebelumnya memang kan selalu kan kalau kita bikin menulis apa namanya jurnal maupun apa tulisan-tulisan lainnya kan harus ada istilahnya apa, pustaka gitu ya, pustaka ya. Saya baca juga mereka yang memang refer ya, gitu, misalnya dari Berlevur, nanti ada dari apa termasuk para apa peneliti bapak-bapak kita terdahulu gitu ya, menyatakan demikian, nanti dari beberapa peneliti orang Jepang juga ya, dari 8 dari BPPT ya, itu ada di apa namanya belakang yang, karena kan dia akan di jurnalnya itu misalnya akan mengkaji ya, itu analisis penentuan awal musim, itu kan harus belajar dulu ya dari peneliti sebelumnya menyatakan apa ya, baru di jurnalnya dia akan menguji ya, masih cocok ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak nanti mungkin di pertemuan 7 ya, pertemuan terakhir di setengah semester ini kita mulai masuk ke pemwilayahan zona musim ya di Indonesia. Itu yang dijadikan dasar operasional saat ini ya, BMKG dalam membuat perakiraan musim ya. Jadi bagaimana dulu ya kami itu menganalisis zona musim ya menggunakan data 2010 ya, sehingga menghasilkan 342 zone ya, apa namanya karakteristik musim setiap bulannya demikian ya, dan seterusnya. Minggu depan kita akan masuk ke situ. Oke. Dengan Mas harapan ini di praktikum sudah mulai ngapain? Sudah 6 kali pertemuan lagi. Gimana? Ada nggak yang bisa memberikan masukan gitu? Untuk praktikumnya, kan saya belum memberi tugas ini ya, kan saya juga masih mempertimbangkan tugas apa yang akan saya berikan gitu kan. Kalau nanti di dalam praktikum yang sudah diberikan juga kan ngapain jadi double kan ya, gitu. Cari tugas yang lainnya gitu, yang lebih bermanfaat. Kita gimana? Apa masih ngobrol-ngobrol aja? Bisa Mbak. Ya. Untuk kelas praktikumnya kemarin sudah mengisi yang homogenitas data, itu sudah dikumpul yang kemarin. Itu baru 4 kalau nggak salah Pak, sekitar 4 tatap muka Pak. Baru 4 kali. Nah, Jadi juga yang baru diajarkan tentang homogenitas, missing datanya gimana? Selain homogenitas.
belum ada Pak yang missing data Pak. Baru diumumkan saja Pak. Iya, iya, oke. Agak lambat juga ya, agak lambat juga. Sebetulnya juga mungkin di teori ini juga kali ya tentang homogenitas dan missing data ya, missing data kosong ini. Kalau gitu ya mungkin juga sebelum nanti masuk ke apa ayahan zona musim ya, kalau itu sebenarnya kan sudah jadi ya, itu saya cuma menjelaskan aja ke kalian. Mungkin nanti akan saya sisipkan dulu tentang utamanya missing data. Karena kan itu ya, waktu di teori pembuatan klasifikasi iklim Smith-Ferguson itu kan nggak boleh ada data missing setiap tahunnya. Karena kalau dalam satu tahun ada 2-3 bulan kosong ya, nggak bisa diputuskan dalam tahun itu BB-nya berapa, BK-nya berapa. Karena kan ada 3 bulan yang kosong misalnya, atau ada 2 bulan. Maksudkan itu BK atau BB, jadi nggak benar kan. Nah, maka yang kosong itu harus di-missing dulu, data kosong. Nah, caranya bagaimana? Sudah dapat ya. Tadi kayak pernah saya jelaskan yang paling bagus itu rata-rata berbobot gitu ya, dari pos sekitar ini dan sekitarnya. Oke lah ya, nanti minggu depan saya sisipkan sedikit ya. Kalau homogenitas sih mudah saja ya. Kalau saya selalu berikan kan, dulu saya ajarkan dari kurva massa ganda itu ya. Jadi double mesh itu ya untuk mengisi satu pos hujan itu datanya sudah homogen atau belum ya. Itu kan harus ada titik referensinya ya di dalam metode double mesh itu ya, kurva double mesh kurva atau kurva massa ganda ya. Sehingga kalau ada itu nanti data yang dianggap tidak homogen itu kan bisa dihomogenkan, bisa dikoreksi ya, sehingga menjadi homogen ya. Tapi kan ya sebelumnya juga, sebelum lari ke homogen itu kita benahi datanya dulu, missing, ada yang hilang, ada yang kosong. Ini kan juga nggak bisa juga dibiarkan ya, apalagi kalau selanjutnya mau digunakan untuk penentuan kriteria kasih iklim Smith-Ferguson. Ya, kalau demand oke lah ya, ada 1-2 bulan kosong atau tidak, asal tidak semua tahun saja ya, ada yang bolong-bolong gitu ya. Ada yang kosong, tahun lainnya lengkap. Sekian tahun. Saya kan mencari BBK-nya tahun per tahun, jadi tidak boleh ada tahun yang beberapa bulan. Ini juga nanti PR saya juga ya tentang sedikit lah saya menjelaskan nanti cara melakukan gitu ya, cara melakukan missing data. Ya, ini karena udah jam 9.09 ya, kita akan segera berakhir. Kalau tidak ada lagi ya saya sudahi dulu ya, sampai sekian dan kita bertemu lagi. Oke, selamat siang ya, udah masuk siang ya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.